Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali lagi ngelanjutin alur cerita yang udah lama terbengkalai ya guys ya, Sang Dewa Perang. Dan bagi kawan-kawan yang udah pastinya udah lupa dengan alur ceritanya, langsung aja klik di deskripsi di bawah, karena video part-part sebelumnya itu udah lengkap di deskripsi. Langsung ditancap gaskan aja. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Zephyr yang udah kehabisan tenaga setelah mengalahkan Blue Dragon dan juga Demon Ramiel, dia diselamatkan oleh Tree of Life yang bernama Yggdrasil ke dalam batang pohonnya. Yggdrasil yang punya kemampuan untuk membaca pikiran Zephyr menawarkan diri untuk menanamkan Blue Dragon Heart ke dalam tubuhnya Zephyr. Tapi dengan satu syarat, Zephyr harus bersedia memenuhi permintaannya. Permintaan apa yang Yggdrasil inginkan sebenarnya? Kita mundur jauh 10.000 tahun yang lalu sebelum manusia ada. Waktu itu Yggdrasil baru aja tumbuh tunas dari bijinya. Begitu dia keluar dari bijinya, tiba-tiba dia mendengarkan suara dewa yang berteriak, "Bersiaplah!" Sejak saat itu barulah dia paham kalau dia dilahirkan ke dunia ini untuk diberikan misi oleh dewa agar bersiap menghadapi hari yang dijanjikan. Seiring pohon Yggdrasil tumbuh dengan besar, kualitas udara di bumi berubah menjadi lebih baik. Mana yang menyebar dari pohonnya, dan air bumi asli yang sebelumnya jahat kini terserap olehnya dan termurnikan. Yggdrasil yakin saudaranya juga melakukan hal yang sama di benua yang lain. Ribuan tahun pun berlalu. Kini bumi berubah menjadi tempat yang bisa ditinggali. Dia bisa membuat sebuah spesies yang bisa menjadi kaki tangannya, yaitu elf. Semuanya berjalan lancar. Misinya hampir sempurna. Dia harus menunggu sedikit lagi sebelum datangnya hari yang dijanjikan. Tapi begitu dia memiliki anak dengan salah satu wanita elf, Yggdrasil bersumpah nggak akan lagi menjalankan misinya seperti dulu. Di saat Zephyr kebingungan permintaan apa yang diinginkan oleh Yggdrasil, si Yggdrasil ini malah nanya ke Zephyr kayak gini, "Bagaimana kau mati di masa depan?" Zephyr kaget dong dikasih pertanyaan seperti itu. Yggdrasil kemudian bilang lagi. Dengan ngelihat Zephyr bertindak, dia berfirasat kalau Zephyr tahu segalanya. Makanya dia sempat ngecek isi mimpi Zephyr untuk ngelihat masa lalunya. Awalnya dia mengira Zephyr tahu segalanya karena sosok wanita misterius. BTW, sosok wanita misterius itu penting ya guys ya. Kita akan tahu siapa dia sebentar lagi. Kita lanjut dulu ceritanya. Berhubung Zephyr hanya punya waktu sekilas dengan wanita itu, apapun yang berkaitan dengan rahasia dunia kurang terlihat dengan jelas. Justru Yggdrasil ngelihat dengan jelas akhir dari dunia dan sosok yang menghancurkannya. Yggdrasil bertanya, "Ramalan atau firasat, apapun metodenya, kau tahu tentang masa depanmu kan?" Dan sangat detail bahkan. Zephyr pun ngejawab kalau Yggdrasil harusnya mati karena rekannya menghancurkan hutan El sebagai pilihan terakhir. Dan kematian itu sendiri disebabkan dia nggak bisa menetralkan racun yang sangat kuat. Dalam hati Zephyr, dia nggak mau memberitahu Yggdrasil kalau dia berasal dari masa depan, karena menurutnya nggak bagus kalau banyak orang yang tahu sebenarnya dia adalah manusia yang direinkarnasikan. Dan itu ngebuat Yggdrasil sadar kalau Zephyr masih menyembunyikan rahasia karena kewaspadaannya. Ya itu sih wajar menurutnya. Yggdrasil kemudian bilang, "Aku mati karena racun. Itu bisa kuprediksi. Tapi jika kau melihat masa depan di mana aku masih hidup sampai akhir dunia, kau mungkin nggak akan menyelamatkanku," kata Yggdrasil sambil menunjukkan lingkaran sihir kuno yang ada di telapak kirinya. Zephyr pun kaget ngelihat simbol tersebut. Dia yakin simbol itu persis seperti Oath Ring yang dia terima dari ketua sekte pemuja iblis, tapi dengan level skill yang jauh lebih tinggi. Mata Zephyr langsung kesakitan parah ngelihat simbol tersebut. Makanya Yggdrasil bilang jangan kelamaan ngelihatnya. Berhubung level kekuatan Zephyr masih belum cukup untuk itu, Yggdrasil meminta maaf kalau dia nggak bisa ngasih tahu makna simbol tersebut karena dia dipaksa harus menjaga rahasia. Dia pun lanjut lagi, 7 naga dunia dan aku adalah makhluk yang diberikan misi oleh dewa. Selama kami masih memiliki simbol ini, kami nggak bisa kabur dari misi sampai kami mati. Zephyr tahu persis misi yang Yggdrasil maksud. Itu juga menjadi alasan kenapa Blue Dragon harus dibunuh. Maka Zephyr ngejawab, ketika hari dunia tiba, para naga yang masih hidup akan kehilangan kehendaknya dan mendapatkan misi untuk menghancurkan dunia serta menjadi bawahan langsung dari dewa iblis yang menyerang dunia ini. Itulah masa depan yang aku lihat dulu. Ketika itu terjadi, apakah kau juga akan menjadi musuh kami seperti para naga? Yggdrasil ngejawab awalnya dia nggak ngelihat dunia ini sebagai sesuatu yang spesial. Makanya dia bersedia melakukan misi sebagaimana diperintahkannya. Tapi sejak dia mencintai wanita dan memiliki anak-anak elf, pandangannya terhadap dunia berubah total. Dia nggak mau
mau lagi menjalankan misi untuk menghancurkan dunia. Zephyr ngeluarin Dragon Heart dari Silver Key untuk segera memulai proses penanaman di dalam tubuhnya. Tapi sebelum itu Yggdrasil bilang kepadanya, aku akan memberikanmu kekuatan untuk menghadapi akhir dunia. Aku akan membantumu dengan segala yang aku bisa. Tapi sebagai gantinya, ketika hari yang dijanjikan itu datang, tolong bunuh aku agar aku gak menyakiti istriku atau semua anak-anakku karena misi yang kuemban ini. Itulah satu-satunya permintaanku. Zephyr pun setuju dengan permintaan Yggdrasil itu. Dan setelah itu dia pun mendapatkan penanaman Dragon Heart kedua. Bagi Zephyr ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa. Jika Yggdrasil gak ada, tentu aja harus Altair yang menanamkan Dragon Heart kepadanya. Tapi skill Magic Altair berhubung belum cukup kuat untuk mengoptimalisasi penanaman Dragon Heart. Dan pastinya butuh waktu yang sangat lama untuk menaikkan level skill magicnya itu. Makanya dengan bantuan Yggdrasil ini, proses penanaman pun berlangsung mulus tanpa kendala. Dan kini Zephyr harus bersiap bertarung lagi dengan Blue Dragon Artalis di dalam dunia bawah sadarnya. Zephyr udah berubah ke bentuk terkuatnya, dan Artalis pun bilang, oh jadi ini ya bentuk sempurnamu, gak buruk untuk dilihat. Zephyr tiba-tiba kaget bukan main ketika Artalis ternyata berubah menjadi seperti manusia. Artalis bilang, kenapa kau begitu kaget? Bukankah kita udah bertarung dengan semua yang kita miliki? Kau pasti nggak familiar dengan bentuk ini bukan? Datang kemari Dragon Slayer. Udah cukup bagimu repot-repot mengayunkan pedang. Jadi datang kemari, ayo kita minum teh bersama. Apa benar dia adalah Blue Dragon? Enggak, yang lebih penting lagi dia seorang wanita ternyata, kata Zephyr yang terkaget-kaget dalam hatinya. Zephyr dan Artalis kemudian duduk bersama sambil ngobrol panjang menikmati secangkir teh. Ternyata Artalis menampakkan wujud manusianya karena dia menghormati Zephyr yang udah mengalahkannya sebelumnya. Selain itu dia juga merasa nyaman berada di alam bawah sadar Zephyr karena dia merasa energi tuannya, yaitu Kaiserus. Jadi selama Kaiserus mengizinkan Zephyr menggunakan kekuatannya, nggak ada alasan bagi Artalis untuk menganggap Zephyr sebagai musuh. Artalis yang bersikap tanpa permusuhan benar-benar membuat Zephyr heran sih. Apalagi dulu di masa sebelum regresi, saat Zephyr melawan sosok naganya di alam bawah sadar, dia bisa menang melawan Artalis karena temperamennya yang gila. Di saat itu Artalis berkali-kali memberikan kesempatan kepada Zephyr untuk recovery setiap kali dia mau kalah. Jadi karena rematch yang berulang-ulang itulah akhirnya Zephyr berhasil mengalahkan Artalis di alam bawah sadar. Skill bertarungnya meningkat pesat, bahkan bisa dibilang Artalis termasuk salah satu guru martial artnya. Perbedaan sikap inilah yang ngebuat Zephyr sangat kesal, bahkan dia mengira Artalis yang sekarang sedang meremehkannya. Nyatanya Artalis gak meremehkan Zephyr sedikit pun. Dia bersyukur udah dibunuh Zephyr hingga gak perlu lagi melakukan misi yang menjengkelkan dan bisa segera berkumpul kembali dengan tuannya. Selain itu, adu pedang dengan Zephyr sebelumnya membuat Artalis sadar kalau tujuan akhir Zephyr adalah sesuatu yang sangat berharga. Keberanian, kegigihan, dan pengorbanan Zephyr yang terlihat dari skill pedangnya ngebuat Artalis ternyata menyukainya. Artalis bilang, bukankah ketika aku mati kekuatanku harus diberikan kepada orang yang aku sukai? Dan Artalis terdiam sejenak karena membayangkan jangan-jangan Zephyr lah yang mampu membawa para naga ke tempat yang gak bisa mereka capai selama ini. Tempat apa itu kita akan tahu nanti. Artalis ngelanjutin, dan karena aku gak perlu lagi melatihmu, yang udah kuat ini aku akan langsung memasukimu dan istirahat bersama tuanku. Aku mengizinkan kau menggunakan jantungku, tapi apa kau bisa mengontrol kekuatan ini ataupun enggak, itu semua bergantung dengan kemampuanmu sendiri nantinya. Aku akan selalu mengawasimu dan ingin ngelihat apa yang bisa kau capai di ujung perjalananmu nanti. Artalis menyerahkan Dragon Heart-nya kepada Zephyr dan dia pun menyambut dengan senyuman. Zephyr kemudian bilang, dibandingkan teh, apakah ada sesuatu yang ingin kau makan? Aku lumayan jago loh dalam memasak. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak sebagai kompensasi atas pengorbananmu ini. Artalis pun tersenyum manis dan ngejawab, kau nggak perlu repot-repot bertanya. Kau akan tahu sendiri nanti. Dan akhirnya proses penanaman Dragon Heart kedua pun selesai. Nggak berselang lama, Zephyr pun keluar dari Tree of Life, di mana teman-temannya udah menunggu di luar pohon. Altair pun tersenyum cantik ngeliat Zephyr dan langsung memeluknya karena bahagia kekasihnya ini selamat seutuhnya. Oke, kita pindah ke Menara Kuil Cahaya keempat. Setelah berita kematian Aldean selama beberapa minggu tertutupi, akhirnya berita kematiannya beserta kesatria kembar tiba pada ketua naik Kuil Cahaya keempat. Dia mengira Saint Lucius sudah membunuh Aldean beserta kesatria
satria kembarnya yang dikenal sebagai 10 terkuat benua. Maka jika dia berhasil membunuh Lucius, posisi 10 terkuat benua akan menjadi miliknya. Dan dia pun segera memerintahkan pasukan demi menyerang kuil cahaya ketiga, tempat Saint Lucius berada. Sementara itu, Mercedes si malaikat menatap patung dewa di Pantheon sambil mengatakan, jadi satu pencerahan lain dari dewa kuno udah pergi ke master yang baru. Masa depan dunia akan berubah lebih jauh lagi, persis seperti yang kau katakan, Old Master. Mercedes ngelanjutin, tahta otoritas, tahta kekuasaan, dan tahta yang maha kuasa. Dulu 3 tahta ini mengawasi semuanya, tapi sejak 3 tahta ini kosong, siapa yang mengizinkannya akan berperang hingga mengalirkan sungai darah. Pada akhirnya sosok yang kita nantikan akan muncul di ujung dari ribuan tahun terakhir. Seseorang yang akan membebaskan kita dari akhir yang menyedihkan ini. Sepertinya Ancient God yang dimaksud Mercedes adalah 3 dewa terdahulu yang sekarang ini cuma patung raksasa di Pantheon itu ya. Apakah dewa terdahulu dikalahkan dewa yang sekarang? Apakah bawahan dewa terdahulu dijadikan budak malaikat seperti Mercedes ataupun demigod yang dipaksa menjalankan misi seperti Yggdrasil? Kita akan tahu misteri ini nantinya pasti. Yang pasti seseorang yang mereka nantikan adalah yang memakai pedang khusus dan dia dijuluki sebagai penghancur takdir. Kebetulan pedang khusus tersebut saat ini sedang dipakai oleh seorang pemuda yang baru aja mengalahkan Knight Altair di kastilnya. Pemuda itu bertanya kepada pelayan, apa sekarang aku punya hak untuk bertemu dengan Tuan Putri? Pemuda itu adalah orang yang dulu mengalahkan Blue Dragon di masanya sebelum regresi si Zephyr. Kita kembali ke hutan elf. Dengan Tree of Life yang mampu menetralkan seluruh racun di dalam hutan, maka semua area yang 3 tahun ini nggak bisa elf dekati kini bisa dimasuki lagi, termasuk ibu kota kerajaan elf, Alfenheim, yang sejak dulu menjadi simbol peradaban bagi bangsa elf. Pasukan elf menangis bahagia bisa kembali ke kota yang udah lama mereka tinggalkan. Kebahagiaan itu makin sempurna dengan kemunculan Ratu Elf Sylvestia di hadapan seluruh bangsanya. Wah, Ratu Elf benar-benar cantik guys. Kiara dan Daryl pun kini bisa berkumpul kembali dengan ibunda tercintanya. Setelah memakamkan seluruh korban yang meninggal dari pertarungan raid sebelumnya, akhirnya diadakanlah jamuan pesta dengan inti acara kalau Ratu Sylvestia dari bangsa elf dan Putri Altair dari bangsa manusia telah sepakat untuk hidup berdampingan tanpa menyerang pihak lain. Kesepakatan itu disambut meriah oleh seluruh pihak. Edwin akhirnya sadar kenapa Altair dulu pengen segera melakukan raid ini. Faktanya, Polaris yang dulu pernah membantu Danakil dan menjadi pahlawan kini menjual semua aset yang dia miliki di Danakil, termasuk surat hutangnya. Karena dia yakin Danakil udah nggak ada harapan. Tentu aja orang-orang Danakil yang nggak mau kehilangan tempat tinggal pasti merasa putus asa mencari bantuan siapapun. Apalagi para elf yang areanya hancur lebur karena racun Blue Dragon. Mereka yang udah lama nggak punya hubungan dengan manusia pasti merasa terisolir dalam mencari bantuan. Makanya kehadiran Altair kali ini membantu bangsa elf via raid Blue Dragon, membuat orang-orang Danakil dan bangsa elf percaya kepadanya kembali. Secara otomatis kini Altair bisa mengakses kekuatan pasukan elf, lumbung gandum Danakil yang berlimpah, serta Lake of Life yang punya efek healing gak terbalas. Rencana Altair dalam menggulingkan sekte pemuja iblis menjadi beberapa langkah lebih maju tentunya. Apalagi Ratu Elf udah siuman yang bisa mengaktifkan skill mind control ke seluruh elf, sehingga Altair akan memiliki pasukan elf yang gak akan pernah berkhianat. Sebuah kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Di saat semuanya bersorak gembira dengan jamuan pesta dan minum-minuman arak, hanya satu orang yang terlihat sedih, yaitu Kiara. Dia pergi meninggalkan pesta lebih awal dan duduk sendirian di luar. Daryl pun menyusulnya dan menanyakan kenapa dia terlihat murung. Kiara bilang kalau keberhasilan raid Blue Dragon rasanya seperti keajaiban. Siapa sangka dalam waktu kurang dari 2 bulan Zephyr berhasil mengalahkan naga tersebut dan mengembalikan semua tempat elf seperti sedia kala. Dengan Tree of Life yang danaunya udah kembali seperti dulu, maka Kiara bilang ke Daryl, udah saatnya aku meninggalkan hutan sekarang. Daryl cuma bisa heran kenapa si Kiara tiba-tiba bilang kayak gitu. Pesta pun berlalu. Waktu menunjukkan jam 1 dini hari. Ned sengaja ngajak Ophelia lanjut minum-minum supaya dia nggak ribut-ribut nyari Altair di waktu yang genting. Ya, di waktu ini Altair mau Zephyr datang ke kamar pribadinya. Zephyr yang baru aja tiba di depan pintu kamar Altair ngerasa grogi dong, nggak berani masuk ke dalam karena dia teringat
mengingat kejadian di malam sebelum raid, di mana dia dan Altair saling berciuman untuk mengaktifkan skill magic kejujuran atas lidahnya Zephyr. Ternyata waktu itu Zephyr terbawa suasana karena terlalu bersemangat sampai-sampai Altair terpaksa menghentikannya. Masih dengan perasaan grogi itu, Zephyr mengetuk pintu Altair dan dia pun shock saat pintunya terbuka karena ngelihat Altair begitu cantik memakai piyama di depannya dengan malu-malu. Wah, kayaknya si Altair udah siap nih. Tatapan mereka pun bertemu dan mereka pun langsung mesra layaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara cinta. Selanjutnya langsung kita skip aja ya guys ya, karena khusus dewasa 18++. Kita pindah ke kuil cahaya ketiga. 44 hari setelah barrier yang sangat kuat diaktifkan dan selama itu berhasil mencegah siapapun masuk keluar dan juga masuk. Tiba-tiba pria bertangan merah berhasil menerobos masuk ke dalam dan menaruh dagger di leher Suster White Rose. Pria itu ternyata adalah Fate, sang master racun, King of Poison. Dengan nada heran sekaligus mengancam, dia bilang, "Aku sebenarnya datang kemari untuk urusan lain, tapi aku gak menyangka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Katakan padaku, siapa yang memberikanmu racun ini?" kata si Zephyr sambil menunjukkan racun yang dulu pernah White Rose terima dari Zephyr. Kembali ke hutan elf, terlihat Daryl masih aja terganggu nih dengan kata-kata perpisahan Kiara semalam selagi latihan intensif memanah. Dia ngira Kiara sedih karena gak dianggap. Tampilan fisiknya yang berbeda dari elf yang lain ngebuat dia merasa dikucilkan mungkin ya menurut dia. Makanya dia memilih keluar hutan. Tiba-tiba Ratu Elf datang ke tempat latihan Daryl untuk merasakan latihan memanah dari anaknya. Si Ratu meringankan beban pikiran Daryl dengan memujinya serta menasihati agar percaya pada orang-orang di sekitarnya. Barulah kemudian si Ratu bilang ke Daryl, "Anakku, ada tugas yang harus kau lakukan sekarang. Untuk latihanmu agar menjadi High Elf Moon sejati, tinggalkan hutan ini bersama dengan Kiara." Daryl pun tercengang mendengarkan perintah dadakan dari ibunya. Gak berselang lama, Philip mendatangi kamar Altair dan mengetuk pintu karena ada kabar yang harus dia sampaikan. Betapa kagetnya Philip ngelihat Zephyr yang membuka pintu kamar Altair. Dia pun langsung senyum-senyum malu gitu ngelihat Zephyr mendapatkan cinta dari sang putri. Tapi Philip buru-buru menyerahkan 2 surat resmi yang harus segera dibaca Tuan Putri untuk agenda rapat hari ini. Begitu seluruh member udah hadir rapat, Altair memberitahu ke semuanya kalau mulai saat ini Kiara dan Daryl akan menjadi member secara permanen. Kiara tersipu malu mengira akan keluar dari hutan sendirian. Ternyata dia bersedih kemarin karena Ratu Elf menyuruh dia untuk keluar dari hutan. Tapi ternyata dia mendapatkan misi khusus bersama dengan Daryl. Apalagi di pagi hari sebelumnya ibunya sempat memberikan misi dan item yang membuat Kiara shock luar biasa. Kiara nggak menyangka ibunya mempercayakan benih terakhir Tree of Life untuk ditanam di tempat lain dan mendirikan kerajaan elf baru demi menyelamatkan bangsa elf dari takdir kejam yang akan terjadi di masa depan. Ibunya juga bilang kalau Kiara lah satu-satunya yang mampu melakukan misi ini karena hanya dialah elf yang paling lemah hubungannya dengan Tree of Life dan memiliki tubuh kosong untuk menyimpan kekuatan dari pohon yang baru. Siapa sangka Kiara yang memiliki hubungan lemah dengan Tree of Life, kecil nggak berdaya, ternyata adalah hasil dari rencana ayahnya, Yggdrasil dan juga ibunya. Sambil mencium Kiara, ibunya bilang, "Kau adalah keajaiban yang sangat kami inginkan." Kiara pun meneteskan air matanya karena ternyata dia sangat disayangi oleh ayah dan ibunya. Setelah meresmikan Kiara dan Daryl menjadi member, barulah rapat yang sebenarnya dimulai. Philip menjelaskan 2 isi surat resmi. Pertama, laporan merchant dari kuil cahaya ketiga. Yang kedua, laporan kepala pelayan dari Kastil Lindell. Terkait surat pertama dari kuil cahaya ketiga, Philip ngejelasin yang intinya strategi Lucius menutup rapat-rapat info Dragonheart udah membuat semua investor raid marah, termasuk pihak Vatikan karena hutang besar jatuh tempo karena Lucius meminjam Star of Fate, serta ketua naik kuil cahaya keempat yang bernama Gerach marah besar mendengarkan rumor kematian Aldean dan juga 2 ksatria kembarnya. Karena 3 pihak tersebut marah pada tingkah Lucius, dipastikan banyak orang mengepung kuil cahaya ketiga sekarang demi meminta pertanggungjawaban Lucius. Sedangkan surat kedua isinya tentang kemenangan seorang pria melawan Nike, pengganti Ophelia dalam mencari member terkuat untuk Altair, yang ngebuat ketua pelayan heran. Pemuda itu menggunakan senjata yang sangat terkenal, Legendary Sword Requiem. Harusnya pedang itu dimiliki oleh orang terkuat pertama di benua yang bernama John Hall, seorang sword sign. Mendengarkan info surat kedua, Zephyr buru-buru balik ke Kastil Lindell untuk bertemu dengan pemuda yang memegang pedang Requiem itu. Pedang Requiem memang menjadi pilihan pedang terkuat Zephyr saat masa sebelum regresi. Tapi yang memilikinya saat ini bukan dia maupun Sword Sign, melainkan murid terakhir Sword Sign yang bernama Aiderius. Saat Zephyr memasuki ruangan Eder, dia pun bilang, "Lah,
Kok bukan Tuan Putri? Kau siapa, Bung? Dalam hatinya Zephyr ngejawab, dengan kemunculan anak ini, maka dialah orang terkuat di benua sekarang. Apa sebaiknya kubunuh aja bajingan ini, kata Zephyr dengan tatapan intimidasinya. Kita mundur sebentar ke waktu saat masih rapat di hutan F. Menurut cerita Altair, pedang Requiem ini memang seharusnya dimiliki oleh Sword Sign John Hall, yang sebenarnya seorang wanita dengan identitas aslinya adalah White Dragon Mnemosyra, master dari Altair yang mengajarin magic kuno Median. Dan sepertinya wanita misterius itu juga yang ngelihat Yggdrasil dalam mimpi Zephyr. Saat mendengarkan cerita tersebut, seluruh party member kaget kecuali Zephyr. Begitu tahu Altair sebenarnya murid dari seekor naga. Edwin yang shock kemudian nanya, bentar, White Dragon? Bukankah dia dibunuh oleh Black Dragon 1000 tahun yang lalu? Itu yang tertulis di buku, bukan? Altair pun ngejawab, dia nggak mati, dia hanya tersegel. Dia akan mengirimkan inkarnasinya setiap 100 tahun sekali untuk mencari manusia berbakat agar diajarkan. Inkarnasi terakhir White Dragon sempat mengajariku sebentar, tapi entah mengapa 6 tahun yang lalu dia menghilang dan kemungkinan karena batas waktunya udah habis sehingga terpaksa kembali ke tubuh aslinya. Jadi gimana bisa ada orang lain yang mengaku sebagai murid dari Sword Sign ini? Zephyr dan Altair sebenarnya udah tahu sih kalau Aiderius ini murid asli dari Sword Sign, tapi mereka sengaja pura-pura nggak tahu supaya yang lain gak curiga kalau Zephyr tahu masa depan. Para member lain berpikir keras kenapa Aiderius muncul tiba-tiba di saat situasi kacau ini. Setelah saling diskusi, akhirnya diputuskanlah kemunculan Aiderius ini kemungkinan ada kaitannya untuk menjebak Putri Altair. Maka tim pun setuju agar Zephyr mengecek keaslian pedang dari Aiderius. Itu yang ada di pikiran party member. Sedangkan Zephyr sendiri sengaja mau ketemu Aiderius karena suatu alasan tersendiri. Apa alasannya? Kita akan tahu sebentar lagi. Kembali ke timeline yang sekarang, dua orang cewek yang di samping Aiderius gak terima kalau dia disuruh bertarung lagi, apalagi sebelumnya udah menang secara adil. Aiderius bilang gak apa-apa, dan dia pun berdiri menantang Zephyr. Aku bersyukur masterku mengatakan kalau aku bisa bertarung dengan banyak orang yang menarik begitu datang kemari. Siapa sangka aku bisa menarik perhatian ikan besar. Apa kita ganti lokasi aja? Aku gak masalah jika harus bertarung di sini. Zephyr pun ngejawab, ya, baiklah. Tapi aku ingin kau merangkak seperti anjing saat mengikutiku. Ternyata kata-kata barusan diperkuat oleh skill Dragon Tongue yang ngebuat Aiderius tiba-tiba jatuh rata ke tanah. Dia benar-benar kaget dan berkeringat dingin, merasakan tubuhnya bergerak sendiri mengikuti kata-kata Zephyr tanpa kemauannya. Gak berselang lama, Zephyr membawa Aidi ke tempat lapang untuk memulai pertarungannya. Hebatnya, Aidi mampu lepas dari Dragon Tongue Zephyr setelah terkena 12 menit. Kalau kesatria biasa harusnya Dragon Tongue barusan berlaku selama 30 menit. Aidi malah tersenyum lebar dan bilang, aku gak menyangka seorang manusia bisa memakai Dragon Tongue pada tubuhku. Aku benar-benar merindukan sensasi ini dari Master. Apa kau pelayan naga atau pemilik Dragon Heart? Cepat jawab, kata Aidi sambil mengaktifkan skill Earth Candle yang ngebuat dia mampu mengambil senjata apapun di bawah tanah yang udah dia simpan duluan pada dimensi yang lain. Setelah memakai helm singanya, Aidi bilang lagi, Masterku bilang jangan pernah meremehkan orang sepertimu. Jika aku sempat bertemu, aku Aiderius, murid dari John Hall Sword Sign, siap melawanmu dengan kekuatan penuh, kata Aidi yang kini udah mengaktifkan pedang aura dahsyatnya di hadapan Zephyr. Zephyr tahu persis kenapa Aidi menjadi yang terkuat dibandingkan yang lain. Pertama, masternya naga yang sangat overpower. Kedua, Aidi dilahirkan sangat berbakat. Ketiga, equip yang dia gunakan levelnya gila semua. Silver Lion Mithril Armor terbuat dari tulang White Dragon, membuat orang yang memakainya kebal terhadap semua status abnormal seperti racun, kutukan, dan lain-lain. Armor dengan kemampuan gila yang mampu menetralkan setengah kemampuan Dragon. Makanya Aidi bisa bertarung dalam kondisi apapun, bahkan bertarung melawan naga tanpa Dragon Heart sekalipun. Item yang dia miliki udah sangat sempurna. Tinggal masalahnya apakah skillnya udah cukup bagus di waktu yang sekarang. Zephyr kemudian bilang ke Aidi, pedangmu itu Requiem bukan? Asal kau tahu, pedangku Gram. Ini adalah pedang Dragon Slayer yang dibuat 1000 tahun yang lalu. Dia baru aja meminum darah seekor naga. Dan di dalam dadaku ini ada Dragon Heart. Dan di tanganku ini ada air di dalam gelas. Jika kau bisa membuat air di dalam gelas ini jatuh setetes aja, aku anggap kau menang. Jika aku kalah, kau bisa ambil Gram dan Dragon Heartku, kata Zephyr yang sangat meremehkan Aiderius.
malah seperti nggak dianggap. Aidit pun tersenyum dan ngejawab, "Aku paham syaratmu. Kalau kau menang, kau mau requiem bukan?" Simpan senjata itu untukmu aja. Sebagai gantinya jika aku menang, aku akan memberikanmu julukan baru. Entah itu si putih, badu, ataupun anjing kampung. Salah satunya akan menjadi julukan barumu, kata Zephyr yang makin meremehkan Aidy. Aidy makin kesal dia nggak dianggap. Makanya dia langsung menyerang dengan full power ke arah Zephyr sambil berteriak, "Kau gila ya? Jika aku kalah, aku bersedia menjadi anjingmu." Aidy mengayunkan pedang auranya berkali-kali ke arah Zephyr. Tapi Zephyr mampu menahan semua tebasan dengan satu tangan tanpa aura. Bahkan satu tangannya lagi masih memegang gelas tanpa sedikit pun air yang terjatuh. Aidy mengakui skill pedang Zephyr yang sangat luar biasa, menggunakan satu tangan untuk mengontrol pedang raksasa itu. Tapi dia penasaran apakah kekuatan Zephyr benar-benar kuat. Untuk mengetesnya, Aidy mengaktifkan skill Lion Roar, sebuah skill eksklusif Silver Lion Mithril Armor yang ngebuat penggunanya menurunkan damage fisik dan magic sebanyak 50%. Tapi tiba-tiba Aidy terhempas dengan begitu dahsyat terkena tebasan pedang satu tangan Zephyr tanpa aura yang membuat dia muntah darah, padahal sedang di bawah efek skill Lion Roar yang ngebuat Aidy terkaget-kaget. Bahkan serangan dahsyat barusan gak membuat air gelasnya jatuh setetes pun. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan pertarungan Aiderius yang katanya nomor 1 di benua ngelawan Zephyr? Saksikan terus alur cerita kembalinya sang dewa perang hanya di channel Vokozer Anime dan stay update.